Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri dan Kak Hudrin. Saya dengan NIM 21010100597 dan Kak Hudrin dengan NIM 170102010352. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Allah the God knows everything. Baik, saya mulai. Mr. Abdullah had 3 sons. The eldest was Ali, the second was Ahmad, and the youngest was Hassan. He loved his sons very much and he wanted them to be good Muslims when they grew up. As a father, Mr. Abdullah was good Muslim so that his sons could regard him as their model. One day, Mr. Abdullah tested his son to know their belief in God. He gave his son some cake and asked them to eat it in a place where no one could see them. Ali took the cake and he went to his room. He shut the door and ate the cake. He thought that no one could see him. Ahmad went to cave near his house. It was dark in the cave. He was sure that nobody was there who could see him. He ate the cake in the darkness of the cave. Hassan thought about finding a place where nobody could see him. He thought that there was no such place. He remembered that Allah could always see him, so he did not eat the cake. Terjemahannya adalah Pak Abdullah memiliki 3 putra. Yang tertua adalah Ali, yang kedua adalah Ahmad, dan yang termuda adalah Hasan. Dia sangat mencintai putra-putranya, dan dia ingin mereka menjadi muslim yang baik ketika mereka dewasa. Sebagai seorang ayah, Pak Abdullah adalah seorang muslim yang baik sehingga anak-anaknya bisa menganggapnya sebagai panutan mereka. Suatu hari, Pak Abdullah menguji anak-anaknya untuk mengetahui keyakinan mereka kepada Tuhan. Dia memberi putranya kue dan meminta mereka untuk memakannya di tempat di mana yang tidak ada yang bisa melihat mereka. Ali mengambil kue dan dia pergi ke kamarnya. Dia menutup pintu dan memakan kue itu. Dia berpikir bahwa tidak ada yang bisa melihatnya. Ahmad pergi ke gua dekat rumahnya. Di dalam gua itu gelap. Dia yakin tidak ada seorang pun di sana yang bisa melihatnya. Dia makan kue di kegelapan gua. Hasan berpikir dan berpikir untuk menemukan tempat di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Dia berpikir bahwa tidak ada tempat seperti itu. Dia ingat bahwa Allah selalu bisa melihatnya. Jadi, dia tidak memakan kue itu. Mungkin untuk pembacaan teks kali ini dari saya sampai situ saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Hudrin. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, next the reading of the text, paragraph 3. Ali and Ahmad come back to their father and told him about what they did. Hassan come back and returned the cake to his father and said that there was no place where it was sacred from Allah. Mr. Abdullah was very pleased with Hassan and told his 2 sons to learn a lesson from their brother Hassan. He said that Allah knows everything, saw everything, and was with them all the time. So it was said they should not do anything but even in secret. Okay, next the translate bahasa Indonesia. Selanjutnya terjemahan. Ali dan Ahmad kembali ke ayah mereka dan menceritakan kepadanya tentang apa yang mereka lakukan.
Hasan kembali dan mengembalikan kue itu kepada ayahnya dan berkata bahwa tidak ada tempat yang dirahasiakan dari Allah. Pak Abdullah sangat senang dengan Hasan dan menyuruh kedua putranya untuk belajar dari saudara mereka, Hasan. Dia pun berkata bahwa Allah mengetahui segalanya, melihat segalanya dan bersama mereka sepanjang waktu. Jadi dikatakan mereka tidak boleh melakukan hal buruk bahkan secara rahasia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai makalah kami. B. Answer the following questions. 1. How many sons did Mr. Abdullah have? The answer is Mr. Abdullah had 3 sons. 2. What did Mr. Abdullah want when his children grow up? The answer is he wants them to be good Muslim when they grow up. 3. What did Mr. Abdullah do one day? The answer is one day Mr. Abdullah tests his sons to know their belief in God. 4. What did Mr. Abdullah give to the children and what did he want them to do? The answer is he gave his sons some cakes and asked them to eat in a place where no one could see them. 5. Where did Ali go then? The answer is he went to his room. 6. What did he do there and why did he do it? The answer is Ali ate the cake. He thought that no one could see him. 7. Where did Ahmad go and what did he do there? The answer is Ahmad went to cave near his house and he ate the cake in the darkness of the cave. 8. Did he think that nobody saw him? The answer is yes, he did. 9. Did Hassan do the same as his brother did? Why? The answer is no, because he remembered that Allah could always see him. 10. What lesson did Mr. Abdullah give to his children? The answer is he said that Allah knew everything, saw everything, and was with them all the time. And selanjutnya C. Text discussion. 1. There are 4 characters in the text. They are Mr. Abdullah, Ali, Ahmad, and Hassan. Identify the character above. Mention the main events which took place in the text. Write their nucleus structure. Subject plus verb. 1. Mr. Abdullah tests his son. 2. Ali went to his room. 3. Ali shut the door and ate the cake. 4. Ahmad went to a cave near his house. 5. Ahmad ate the cake in the darkness of the cave. 6. Hassan did not eat the cake. 7. Hassan returned the cake. 8. Mr. Abdullah taught his 2 sons to learn a lesson from their brother. Setting. Time for each event. The answer is one day. 2. Place for each event. Ali's room, cave, and house. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Hudrin. Oke, next penjelasan di reference. He wants them to be God Muslim. Di sana jawabannya the sons of Mr. Abdullah. Selanjutnya, so that his sons could regard him as. Jawaban di sana Mr. Abdullah. Selanjutnya, Mr. Abdullah is his son to know their belief in God. Di sana ada Ali, Ahmad, dan Hasan. Selanjutnya, to eating flesh where no one could see that. Jawaban di sana eat the cake. Then mereka the sons of Mr. Abdullah. Okay, next grammar and focus. Baik, di sini ada comparison.
Jadi comparison perbandingan dalam bahasa Inggris itu ada 3 tingkatan atau 3 golongan. Dibagi ya menjadi 3 golongan. Yang pertama positive degree, tingkat biasa, dan di dalam PowerPoint ini di sana ada rumus. Rumusnya di sana. Setelah itu comparative degree, tingkat lebih, dan superlative degree, tingkat paling tinggi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan makalah kami, yaitu B. Present perfect tense. Untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang telah terjadi pada waktu lampau dan masih ada hubungannya dengan waktu sekarang, dengan kata lain, dampak dari peristiwa itu masih bisa dirasakan sampai sekarang. Kegunaannya itu menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu lampau dan masih ada kaitannya dengan waktu sekarang. 2. Menyatakan suatu perbuatan yang telah terjadi tanpa ada keterangan lampau tertentu. 3. Menyatakan perbuatan yang sudah selesai namun tidak disertai keterangan waktu tertentu, tidak ada keterangan kapan terjadi. Biasanya kalimat ini diikuti before, already, ever, never, dan yet. Habis itu menyatakan perbuatan yang telah selesai pada waktu yang singkat, seperti at last, finally, just, and recently. Kemudian untuk cara membentuk present perfect tense itu yang pertama ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Untuk kalimat verbal itu kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi dan yang dipentingkan adalah terjadinya atau perbuatannya, bukan waktunya. Jadi kalimat verbal itu ada positive sentence, ada negative sentence, ada interrogative sentence, ada negative question, ada kalimat tanya yang menanyakan suatu berita. Untuk kalimat tanya yang menanyakan suatu berita itu ada terbagi menjadi 2, yaitu menyatakan berita yang berbentuk positif dan menanyakan berita yang berbentuk negatif. Lalu kemudian ada kalimat tanya yang subjeknya belum diketahui, dan itu juga terbagi 2, yaitu positif dan negatif. Lalu kemudian untuk kalimat nominal. Kalimat nominal yang digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang telah terjadi pada waktu lampau. Jadi kalimat nominal itu ada positive sentence, ada negative sentence, ada interrogative sentence, ada negative question, ada untuk menanyakan subjek yang belum diketahui, dan juga kalimat tanya yang menanyakan suatu berita. Dan kalimat tanya yang menanyakan suatu berita itu terbagi 2, yaitu ada yang positif dan negatif. Lalu saya akan menjelaskan tentang C, expression word. Word dalam bahasa Indonesia berarti bernilai, berharga, patut, layak, nilai, harga, atau harta. Word berada dalam 2 kelas kata, yaitu adjektif atau kata sifat dan noun atau kata benda. Word sebagai kata sifat atau adjektif. Sebagai kata sifat, word bisa berarti bernilai, berharga, atau memiliki harga atau nilai yang setara dengan nilai atau harga tertentu. Contohnya seperti this diamond ring is worth $1 million. Artinya cincin berlian ini berharga $1 juta. Nah, di kalimat tadi ada kata yang berbunyi worth $1 million. Nah, itu adalah artinya berharga $1 juta. Lalu contoh selanjutnya itu seperti the house worth 10 billion rupiah was burned down last night. Artinya rumah bernilai 10 miliar rupiah terbakar tadi malam. Nah, untuk contoh kedua ini arti dari kalimat word itu adalah bernilai, sedangkan contoh yang pertama tadi kan kalimat word itu artinya berharga. Kalau yang ini bernilai, jadi menyesuaikan kalimatnya. Lalu ada word sebagai kata benda atau noun. Jadi word sebagai kata benda berarti nilai, harga, kepatutan, kepantasan, atau kelayakan. Contohnya yaitu they will judge your word through your action. Artinya mereka akan menilai kepantasanmu melalui tindakanmu. Jadi arti word di sini yaitu menilai. Lalu contoh kedua itu you should show them your worth.
Artinya kamu harus menunjukkan mereka nilaimu. Maksud dari contoh kedua ini, arti nilaimu itu adalah kemampuan. Nilai di sini artinya kemampuan bahwa kamu pantas. Oke, mungkin itu saja dari kami. Semoga penjelasan kami pada makalah ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.